kondisi Taruna Reka saat ini, apakah masih perlu perbaikan apa sudah bagus? Wah, bagus apa mas? Saya kira itu Taruna Reka itu ya biasa-biasa saja. Tapi ini kemundurannya mah mundur, bukan maju. Nanti sejak dulu tuh saya perhatikan cuma gimana ya? Ajak gitu loh, ajak itu tidak stabil. Karena untuk saat-saat ini, apalagi setelah pasca gempa ini cuma kita kumpul-kumpul cuma itu mengurusi gempa, tapi untuk kemajuan Taruna itu kita kelihatannya belum memikirkan ke depan. Nah, jadi saya bilang gitu karena dalam Taruna Reka itu sekarang aja berkumpulnya aja kadang-kadang hanya berapa tahun sekali. Nah, itu contohnya. Jadi untuk membahas yang ke depan itu gimana kalau kumpul aja tidak pernah. Berarti kurang rutin ya. Jadi ini perlu organisasi Taruna Reka itu sudah bagus akhirnya ya. Ini tinggal kompaknya aja gitu katanya. Itu pertama dikompakkan, terus kita punya komitmen. Dulu tuh sudah ada pernah jadwal itu berapa bulan itu kita kumpulan itu yang berapa bulan itu untuk pengurus. Betul? 2 minggu sekali itu kata Mas Gandung katanya ya. Terus 3 bulan atau enggak salah ya. Itu untuk umum. Jadi itu perlu dianu lagi itu, diwujudkan lagi ya, karena akhir-akhir ini katanya itu tidak berjalan. Mungkin dengan nantinya kompaknya itu dan kumpulnya para pengurus dan anggota-anggota, insya Allah Taruna Reka akan bangkit kembali setelah pasca gempa ini, ya. Oke. Ya, makanya itu saya mohon kepada panitia untuk gimana Puan, monggo saya mendukung di belakang Puan, siap. Om Sige atau Bos Sige, siap mendukung di belakang. Ya. Terima kasih. Oh ya, soal itu. Jadi mungkin gimana ya? Kalau untuk perempuan atau wanita-wanita di dusun kita itu kelihatannya itu wong disoning domiaya ini. Langsung jadi perlu majalah gaul. Itu perlu disosialisasikan, itu perlu pembenahan. Maksudnya itu ya monggo disadari lah. Wong ki yo nggo kemajuan ae dhewe, kemajuan monggo. Sing wanita-wanita itu saya mohon kesadarannya saja, cuma sebenarnya ya gimana kita mempunyai seorang siapa yang perlu dipercaya itu untuk merembuki yang wanita mbok. Nek kumpul-kumpul ki mbok ya ada sing. Nah, jadi mohonlah jangan domi ayah ini. Wong itu yo demi kebaikan kumpul ora kok kumpul terus merusak. Biasanya pikirannya sing dongere mbok, pikirannya yang jadi bersih lah. Ini demi kemajuan Taruna Reka. Jadi untuk perempuannya itu memang itu tadi mungkin atau misalnya atau biasanya pemalu lah, malu-malu. Isen, malu kucing. Jadi memang sudah dulu tuh saya ngurusi wanita ini dan repot tenan. Apalagi sejak ada jadet sang ini. Pokoknya lebih repot lagi nih. Zaman ini Pak Men. Wah, zaman ini rasa sudah datang sendiri karena apa, menyadari banyak kok. Menyadari dirinya sendiri. Sekarang itu terpengaruh itu loh, TV itu loh. Jadinya apalagi sudah maklum sama sinetron itu, lambungnya sinetron terus limo Ramadan kok kayak gini ya. Lain dari dulu, tidak ada pengaruh TV, pengaruh ya sekarang. Pokoknya kemundurannya di dalam perkumpulan masalah, karena itu kan perlu membuang waktu dan perlu perhatian sesama khusus terutama pada pemuda dan pemudi. Karena sekarang itu terus isinya itu itu loh di mana jadi wah pacarnya padahal tidak ada kenyataan, orang itu jadi malu gitu. Itu penyebabnya itu saya selidiki. Iya, saya selidiki itu seperti itu. Seperti ya Agus, seperti Bandung, seperti ya anak-anak yang sudah saya ketahui itu. Kok menyangkut saya atau Ademin? Ketahuan kok. Ya enggak Ademin. Kalau disuruh ada orang. Kalau saya itu mesti hadir kok.
Hadirnya Ya memang Mas Dodi itu benar kata Mas Pak Winto, memang mungkin ya bukan kesadarannya aja, itu jelas berpengaruh. Jadi setelah itu rasa kesadarannya atau gue underbani aku gue kumpulan antara mereka itu tidak belas sama sekali yang wanita mungkin. Itu jadi mari kita sama-sama untuk memecahkan masalah ini, gimana baiknya lah. Apa gini aja. Terus pemecahannya berhubung itu ada dari Mas apa? Mas Jam sama Mbak Dian. Nah, itu nanti bisa dikasih undangan, tanda tangannya nanti Mas Jam sama Mbak Iin atau Mbak Dian. Nah, itu nanti bagaimana penerimaannya, bisa merubah sikap atau bisa merubah dia di dalam perkumpulan itu. Saya kira nanti bisa memecahkan masalah itu. Karena apa? Karena orang jauh-jauh ke tempat kita itu kan demi untuk kemajuan pemuda Taruna Reka di Karangposo, bukannya untuk memaju Mbak Dian sama Mbak Mas Jam itu kan memperjuangkan dikarenakan ada gempa bumi itu bisa memajukan pemuda-pemudinya nanti supaya bisa toleransi diantaranya ya sama ibu-ibu sama warga-warga yang kurang refreshing di luar. Ya itu tergantung bisa itu terpengaruh malahan. Karena apa? Di sana terus meninggalkan itu ya bisa. Ya. Nah, ya daerah nonton Samson. Jika yang pesan gitu. Yang jelas itu wanita dusun Karangposo itu lain daripada yang lain. Berarti mungkin emansipasinya wanita itu kurang. Jadi, kelihatannya itu kurang. Jadi orang kalau saya itu lihat dusun Karangposo itu berarti dia itu kumpul-kumpul biasalah. Kalau udah itu kayak modelnya kumpul darahnya masalahnya itu loh. Ada hal yang lain, nanti naik orang kumpul bebas guyon, nanti kan guyon bukan jadi tidak bisa memilahkan antara ini, ini itu kumpulan umum, ini khusus, ini kumpulan khusus, tidak bisa memilih. Iki maksudnya iki kebebasan kita untuk berekspresi atau gimana itu tidak punya. Jadi modelnya memang do khawatir. Nah itu khawatir kita bersama. Khawatir nek jadi kerah-kerah itu mungkin nanti kemah-kemah. Bosan. Ya tahu dan ya tobanan. Khawatir gimana ini? Masaknya wanita Karangposo itu yang gini aja besok kapan? Karena kita kan biasa-biasa saja gitu. Kumpul undangan resmi. Pemuda-pemudi dikumpulkan besok tanggal berapa, terus nanti undangannya yang tanda tangani nanti Mas Jam sama Mbak Dian ya. Nah itu nanti bagaimana tanggapannya, saya kira nanti bisa datang semua itu. Untuk memecahnya itu aja, nanti dilampiri dengan tanda tangannya ketua Mas. Ya toh? Nanti saya kira bisa jalan lancar. Terus nanti untuk membahas diadakan kampung pemuda di sebelah timur saya ini nanti besok katanya untuk dibangun ya untuk kegiatan pemuda-pemudi di Karangposo gitu. Dari informasi dari pemuda sana kok ada kegiatan ini untuk memajukan kampungnya, untuk memajukan ya untuk bisnis apa, nanti bisa dalam perkumpulan ini saya kira nanti bisa lancar. Itu aja. Harapan saya terhadap untuk yang akan datang lebih maju, manajemennya lebih teratur, terus misalnya penantar kepemimpinan di sana kan lebih bisa maju lagi daripada saat ini. Misalnya saya menginginkan Taruna yang akan datang itu lebih segi kualitas, jadi meningkatkan kualitas
anggota Tawanika itu agar lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, untuk buat saya ya, untuk kemajuan Tawanika yang akan datang itu terus terang itu yang pertama yang perlu dibina yaitu tentang kebersamaan dulu, semangat gotong royong. Jadi kebersamaan kita itu tetap tanamkan persatuan, jelas itu. Jadi setiap ada kegiatan, saya kira kalau kita bersama terus terang mungkin dengan kegiatan kita akan bisa lancar, guys tuh. Dan harus mungkin kualitasnya juga akan lebih bagus. Halo, menurut ini yang pasti dari rekan-rekan udah tahu, jadi bahwa kan udah banyak program itu. Jadi intinya kita harus kasarannya kita harus menegakkan satu program yang intinya itu bisa memanfaatkan khususnya dari dalam Tawanika sendiri dan luarnya dari kampung, itu aja. Udah Mas. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa bani heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kita gerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti.
kita masih bertemu matahari. Kepada pun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba